Para romo, suster, bruder, bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Robertus Rubiat Moko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Kita tahu bahwa 16 Oktober merupakan Hari Pangan Sedunia. Dan semenjak tahun 1982, Gereja Katolik turut serta memperingati Hari Pangan Sedunia ini. Inilah Hari Pangan yang ke-36. Dan pada peringatan ke-36 ini, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI mengajak kita semua seluruh umat Katolik di Indonesia untuk merenungkan tema yang sangat bagus, yakni keluarga sebagai komunitas berbagi pangan. Nah, semangat berbagi ini sangat penting untuk ditumbuh kembangkan mulai dalam keluarga kita masing-masing. Sehingga keluarga kita menjadi komunitas untuk berbagi, khususnya berbagi pangan. Ketika semangat itu tidak ditumbuh kembangkan dalam diri setiap pribadi, maka besar kemungkinan bahwa orang menjadi enggan atau tidak rela untuk berbagi. Sikap tidak rela berbagi itu tampak seperti kisah orang kaya yang diceritakan dalam Injil hari ini. Tadi dikisahkan bahwa ada seorang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya tentang apa yang harus diperbuatnya agar dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, terhadap pertanyaan orang itu, Yesus memberikan jawaban bahwa untuk mendapatkan atau memperoleh hidup yang kekal, orang harus mentaati segala perintah Allah, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, dan menghormati ayah dan ibunya. Bagaimana reaksi atau tanggapan orang tersebut? Nah, mendengar jawaban Yesus itu, orang tersebut berkata, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi yang kurang. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak sekali hartanya. Saudara-saudariku yang terkasih, terlihat bahwa orang itu enggan untuk berbagi. Mungkin karena dalam pengalaman hidupnya di masa lalu, dia tidak pernah diajari dan dibiasakan bagaimana mesti berbagi, terlebih kepada orang-orang yang miskin. Maka ketika mendengar permintaan Yesus agar ia pergi menjual segala miliknya dan membagi-bagikannya dengan orang miskin, ia menjadi sangat kecewa dan sedih sekali. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, putra-putri Kristus yang sangat dicintai Tuhan, kembali pada tema HPS tahun ini, keluarga sebagai komunitas berbagi pangan. Secara khusus saya ingin mengajak seluruh umat untuk mengungkapkan syukur atas anugerah ketercukupan pangan di keluarga kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan terus mengembangkan keutamaan untuk menghargai pangan dan kesediaan untuk berbagi, terutama dengan saudari-saudari kita yang berkekurangan. Bagaimana keutamaan-keutamaan itu dikembangkan? Pertama-tama kepada keluarga-keluarga umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang sehari-hari berprofesi atau bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan. Saya mengajak Anda untuk bersyukur kepada Tuhan, berbangga dan bergembira, sebab boleh ikut ambil bagian dalam karya Allah menyejahterakan sesama melalui kerja yang menghasilkan bahan makanan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia. Menjadi petani, peternak maupun nelayan bukanlah pekerjaan yang rendahan.
Sebaliknya, kerja tersebut sungguh sangat mulia dan sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Tanpa Anda, kebutuhan pokok masyarakat kita tidak akan terpenuhi. Karena itu, sudah selayaknya kita bangga dan bersukacita untuk ngemateni atau merawat dan memelihara, yakni apa? Menggemateni tanaman pangan dan ternak yang kita miliki. Kemudian kepada keluarga-keluarga yang selama ini menjadi pihak yang menikmati hasil jerih lelah para petani, peternak dan nelayan, marilah kita kembangkan keutamaan dalam diri setiap anggota keluarga kita untuk menghargai dan menghormati profesi para petani, peternak dan nelayan, yakni dengan cara mengonsumsi makanan dengan ugahari dan tidak membiasakan diri untuk menyisakan serta membuang makanan. Terhadap kecenderungan banyak orang yang suka membuang makanan, Paus kita yang tercinta, Paus Fransiskus, melalui ensikliknya Laudato Si, mengingatkan kita akan ancaman budaya membuang yang mewarnai perilaku hidup kita. Saya pun mengajak Anda semua untuk gemi dengan gemeni atau ngopeni makanan yang diberikan Tuhan, tanpa menjadi owel, util atau pelit untuk berbagi rezeki kepada sesama, khususnya yang sangat membutuhkannya. Nah, demi tujuan ini, maka penanaman dan penghayatan nilai-nilai untuk menghargai pangan sebagai berkat dari Allah untuk semua makhluk, dan semangat solidaritas dengan berbagi pangan memang harus kembali dan terus dipupuk, mulai dari tengah keluarga kita hingga meluas kepada komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok dalam masyarakat kita. Saudara-saudari, mengingat betapa pentingnya masalah pangan bagi seluruh umat manusia, kita perlu membangun habitus atau kebiasaan yang baik terkait dengan pangan ini. Misalnya, 1. Membiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah makan, baik pribadi maupun bersama-sama di tengah keluarga dan komunitas kita. Untuk apa? Untuk bersama-sama mensyukuri anugerah pangan yang kita terima dari Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan mengusahakan pola makan dan makanan yang sehat. Tidak harus mahal, namun sehat. Yang ketiga, gerakan Jumat pantang makan, yakni makan nasi maksud saya. Ya, gerakan Jumat pantang makan nasi misalnya, atau gerakan Jumat mengkonsumsi jenis makanan lokal. Misalnya ubi-ubian, pohong, dan segala macamnya yang kita punyai. Dan yang keempat, membangun kebiasaan untuk tidak menyisakan dan membuang-buang makanan. Saudari-saudara umat Katolik Tikus Kepanagung Semarang yang sangat saya cintai, dalam kesempatan HPS atau Hari Pangan Sedunia ini, malah kita secara khusus juga mendoakan dan berterima kasih kepada para petani, para peternak, para nelayan, dan semua orang yang dengan tekun dan sabar telah mengupayakan ketersediaan pangan untuk kita semua. Semoga mereka senantiasa dilimpahi oleh rahmat kegembiraan, kesehatan, dan kesejahteraan. Akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan penuh syukur atas kelimpahan rahmat Tuhan, marilah kita berusaha sedikit lebih keras lagi untuk mengambil langkah pertama dan terlibat dalam gerakan Hari Pangan Sedunia tahun ini. Karena segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkah dalam. Dan semoga kita sekalian, keluarga dan komunitas kita masing-masing, serta karya kita untuk terlibat dalam melestarikan
alam dan makanan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang.